Ini kabur. Adit nyari ke sono barangkali, ya mudah-mudahan sih enggak. Bapak, mohon maaf. Di situ. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Jason, kita ikut berduka cita ya dari apa insiden yang terjadi kemarin. Ini soal keluarga besar Metro TV juga ikut menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi maut yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Ya, tentunya ini menjadi insiden yang menyisakan pilu dan di mana pemirsa update-nya sampai dengan kemarin ada 15 orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia dan seluruhnya merupakan penumpang perempuan. Kita akan angkat ini menjadi hot topic pertama kita pemirsa. Jadi proses pencarian korban kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line telah selesai. Dikonfirmasi dari Kabasarnas M. Syafi'i bahwa prosesnya itu kurang dari 12 jam pasca insiden dan Kabasarnas mengatakan ada 100% korban yang dievakuasi adalah perempuan dan tidak ada anak-anak. Statement lain diberikan juga oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi yang mengusulkan adanya perubahan posisi gerbong wanita pada KRL Komuter Line karena menurut Menteri PPA gerbong wanita ini seharusnya bisa berada di tengah-tengah rangkaian kereta. Jadi kita akan simak kembali pernyataan dari Menteri PPPA selengkapnya berikut ini. Tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Nah pemirsa, sementara itu proses evakuasi gerbong kereta KRL dan kereta api Argo Bromo Anggrek saat ini juga sudah selesai dilakukan. Seluruh rangkaian KRL yang ringsek dan KA Argo Bromo sudah berhasil diangkat dari jalur rel kereta api. Kemudian setelah evakuasi selesai, sterilisasi pun diberlakukan dan jalur rel kereta api sudah bisa dilalui oleh kereta api jarak jauh saat ini. Tapi komuter line atau KRL masih belum bisa beroperasi melewati stasiun Bekasi Timur dan untuk pemberhentian terakhir KRL saat ini masih berada di stasiun Bekasi. Begitu juga sebaliknya pemirsa, soal pemberangkatan ini juga dimulai dari stasiun Bekasi. Nah, ditargetkan KRL nanti bisa beroperasi secara normal kembali melewati stasiun Bekasi Timur hari Rabu siang ini. Ya, kita beralih ke hot topic berikutnya pemirsa. Ini terkait dengan lagi ya terjadi ada kekerasan di daycare dengan korban ini anak-anak di bawah umur yang tak hanya menjadi sorotan masyarakat di Yogyakarta saja. Dan kasus ini juga menjadi perhatian dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pemirsa. Jadi Sri Sultan menegaskan bahwa tidak ada toleransi atau tempat untuk segala bentuk kekerasan di Yogyakarta. Dan pihaknya akan segera memanggil dinas terkait untuk mendengar secara langsung inti permasalahan tersebut. Karena dirinya menyebut fokus Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk memberikan pendampingan dan juga perlindungan kepada para korban pemirsa. Mengingat korbannya ini kebanyakan semuanya ini adalah anak-anak dan bahkan diperlakukan dengan kasar, ada yang sampai juga mengalami lebam begitu menurut laporan yang disampaikan ke pihak kepolisian. Jadi kita akan simak kembali pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X berikut ini. Itu nggak tahu
problem apa yang sebetulnya terjadinya kekerasan. Itu motifnya kan juga bisa macam-macam. Ya. Tapi harapan saya itu yang pertama dan terakhir ya. Karena di Jogja itu tidak senang dengan kekerasan. Sehingga saya tidak tahu sebetulnya background yang mendasari kekerasan itu dilakukan apa, saya belum tahu gitu. Saya baru akan bertemu dengan kepala dinas yang terkait. Nah, pemirsa, mirisnya dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare ini ternyata tidak hanya terjadi di Yogyakarta. Saat ini muncul lagi kabar lain soal kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur di salah satu yayasan penitipan anak lainnya, tapi lokasinya di Banda Aceh. Nah, kasus ini mencuat setelah rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap balita yang beredar luas di masyarakat. Kemudian unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Banda Aceh saat ini masih melakukan penyelidikan, kemudian memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui peristiwa ini. Sampai saat ini penyidik sudah meminta keterangan dari 6 orang saksi, ada dari pihak yayasan, dari pengasuh anak, serta pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas di lokasi kejadian. Jadi kejadian ini terungkap sudah 2 kali pada tanggal 24 dan 27 April 2026. Kemudian kabar terbarunya, Resmob Ditreskrimum Polda Aceh sudah mengamankan seorang pengasuh, inisialnya DS, usianya 24 tahun untuk dimintai keterangan. Dan hot topic berikutnya pemirsa, ini ada fenomena hujan yang mengguyur Mekah pada Senin malam dan momen yang bisa dikatakan itu jarang ya terjadi sebenarnya. Ini tapi disambut jemaah dengan bermunajat dan juga khusyuk berdoa. Jadi ini pemirsa suasana malam hari di Masjidil Haram setelah diguyur hujan. Nah, suhu sejuk di sana mencapai 26 sampai 28 derajat Celcius. Seperti magnet, hujan yang cukup singkat ini justru malah menarik orang-orang dan juga jemaah lain yang ada di sana untuk merasakan gemericik air di tengah hikmatnya suasana di Tanah Suci. Banyak juga yang mengabadikan hujan itu lewat ponsel, tapi lebih banyak yang mengangkat tangan dan bermunajat kepada Allah. Nah, setelah gerimis reda, pemirsa, para petugas kebersihan langsung menyapu air di lantai dan membersihkannya. Jadi orang-orang banyak yang bersyukur ya Jason, akhirnya bisa menikmati dan merasakan langsung kalau ada hujan di Mekah. Ya, ini salah satu fenomena yang berbeda dari biasanya begitu ya. Dan semoga dengan bermunajat dan berdoa ini juga nanti bisa mendatangkan berkah untuk setiap jemaah yang saat ini sedang berada di Tanah Suci. Pemirsa, itu tadi hot topic yang kami sajikan untuk Anda pagi ini. Masih ada informasi lain dalam Selamat Pagi Indonesia. Di antaranya kita akan bahas soal harga minyak goreng di sejumlah daerah yang mengalami kenaikan. Ya, informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kecelakaan maut antara kereta komuter lain dengan kereta Argo Bromo Anggrek terjadi di Stasiun Bekasi Timur Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Akibat kejadian itu 15 orang tewas, puluhan orang mengalami luka-luka, dan sejumlah perjalanan kereta api dibatalkan. Harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan, seperti harga minyak goreng di Pasar Karangayu Kota Semarang terpantau mengalami kenaikan signifikan dalam 1 bulan terakhir. Kenaikan harga ini diikuti dengan terbatasnya stok minyak goreng subsidi pemerintah, yakni minyak kita. Di tengah hiruk-pikuk musim haji di Madinah, Arab Saudi, kehadiran Dapur Catering Indonesia menjadi penopang penting bagi kenyamanan jemaah. Tak hanya menyediakan makanan, dapur ini juga menghadirkan cita rasa Nusantara yang mengobati kerinduan pada tanah air. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami masih akan hadir dengan informasi RS Polri Kramat Jati Jakarta melakukan penyerahan 10 jenazah korban kecelakaan kereta api kepada pihak keluarga. Kami hadirkan saat lagi.
didukung oleh Ini gigi kuatku. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Ayo. Pemirsa, 10 jenazah korban kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL diserahkan ke pihak keluarga. Informasinya untuk Anda pemirsa, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, penyerahan jenazah berlangsung sore kemarin setelah tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi 10 jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah jenazah diserahkan kepada keluarga, jenazah dibawa ke rumah duka masing-masing menggunakan ambulans. Jenazah yang teridentifikasi ini merupakan bagian dari 15 korban meninggal dalam tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur hari Senin malam. 5 korban lainnya dibawa ke rumah sakit di Bekasi dan sudah diserahkan juga kepada pihak keluarga. Setelah pencarian penuh, harap sejumlah keluarga korban tabrakan antara KRL dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur harus menerima kenyataan pahit bahwa keluarganya jadi korban dalam tragedi ini. Tangis pilu mengiringi proses pemakaman Nur Laila yang menjadi korban kecelakaan antara KRL dan kereta api Argo Bromo Anggrek Senin malam. Almarhumah Nur Laila adalah seorang guru sekolah dasar yang sehari-hari menggunakan KRL untuk bekerja. Jenazah korban tiba di rumah duka di Kampung Ceger, Desa Tanjung Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Almarhumah langsung dimakamkan di tempat pemakaman keluarga pada Selasa siang. Nur Laila merupakan seorang guru di Sekolah Dasar Negeri Pejagan 11 Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pihak keluarga sangat terpukul atas kepergian korban yang dikenal sebagai sosok pendidik yang berdedikasi. Suasana haru juga dirasakan oleh keluarga korban Ristuti Kusti Rahayu, satu dari 15 korban kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Korban Ristuti Kusti Rahayu berumur 37 tahun dan diketahui bekerja sebagai admin di sebuah toko bangunan. Korban meninggalkan 2 orang anak dan diketahui berencana untuk pulang ke kampung halamannya setelah terakhir pulang pada 6 tahun yang lalu. Isak tangis orang tua, keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Nur Aina Eka Rahmadiana tiba di rumah duka di perumahan Gria Asri 2, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa malam. Sejumlah tetangga dan rekan kerja turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah. Korban rencananya akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Mangunjaya, Tambun Selatan pada Rabu pagi. Tragedi ini kembali menjadi peringatan keras bahwa satu titik lemah dalam sistem dapat berujung pada bencana besar di rel kereta. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kondisi perlintasan sebidang yang jadi lokasi tertempernya taksi online dengan sebuah KRL ternyata tidak punya palang pintu perlintasan yang memadai. Bagaimana situasinya di sana? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV, ada Ardan Anugrah di sana. Ya, kita langsung sapa, selamat pagi. Ardan, jadi bisa Anda gambarkan bagaimana sebenarnya kondisi perlintasan sebidang di dekat Stasiun Bekasi Timur? Benarkah di situ ada palang pintu atau justru palang pintunya manual dibuat oleh warga di sana? Iya, benar sekali Jason dan juga Valen, bahwa saat ini saya sedang berada di titik lokasi tempat terjadinya tertempernya sebuah taksi online yang merupakan mobil listrik. Ini bersama dengan sebuah kereta KRL pada malam Senin kemarin. Ini tertemper di lokasi perlintasan sebidang tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang kondisinya ini kalau bisa kami gambarkan, ini tidak ada palang pintu perlintasan yang memadai. Ini kalau bisa dilihat hanya ada satu palang pintu perlintasan yang lokasinya dekat untuk menuju ke Jalan Protokol Insinyur Haji Juanda. Itu bisa dilihat di sana hanya menggunakan sebilah bambu dan dioperasikan secara manual oleh para petugas yang ada di sini.
bahwa memang Jason bisa kami gambarkan juga, bisa dilihat secara langsung juga bahwa lokasi perlintasan segudang ini jaraknya kurang lebih hanya sekitar 100 meter untuk menuju ke stasiun Bekasi Timur. Ini di layar kaca Anda bisa dilihat secara langsung bahwa itulah stasiun Bekasi Timur yang mana pada hari Senin malam kemarin tempat terjadinya kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek bersama dengan KRL yang sedang tertahan di stasiun tersebut. Dan saat ini memang proses pengoperasiannya ini masih dilakukan secara manual, karena kalau di tempat kami melaporkan saat ini di titik ini tidak ada palang pintu perlintasan yang hendak menuju ke arah Jalan Ampera Raya di Bekasi Timur ini. Tidak ada palang pintu perlintasan, sementara itu juga untuk lampu penerangan ini kami perhatikan hanya ada satu di sini yang dekat dengan Jalan Ampera Raya. Ini juga merupakan lampu LED. Kami masih belum yakin apakah kalau malam hari ini lampunya cukup untuk bisa menerangi perlintasan sebidang yang ada di sini. Dan memang di sini hanya ada beberapa petugas yang masyarakat sekitar yang melakukan pengarahan begitu, penjagaan secara manual ketika memang sedang terjadinya perlintasan kereta. Kita akan coba tanyakan langsung Jason dan Valen kepada salah satu penjaga perlintasan di sini. Pak, boleh minta waktunya sebentar, Pak? Boleh kenalan dulu, namanya siapa, Pak? Awang, Bang. Oke, Bang Awang. Mau tanya, ini kalau untuk jaga di perlintasan sebidang ini ada berapa orang ya, Pak, biasanya? Hampir 30-an, Bang. 30-an? Iya. Dibagi untuk berapa, Pak? Pokoknya pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam berarti? Iya. 30 orang ya? 30 orang tuh. Kalau Abang sendiri yang menjadi saksi kejadian di malam kemarin, kira-kira Bang? Kalau kemarin mah posisinya mobil mati di sini. Bukan Abang yang menjaga? Bukan, iya. Pokoknya mobil udah mogok, udah kekunci, Bang. Jadi nggak bisa didorong pun tidak bisa itu. Iya, makanya warga udah mencoba membantu, cuma nggak bisa. Baik, saya mau tanya terkait dengan palang pintu, Bang. Ini palang pintunya hanya manual pakai bambu ya? Itu kenapa, Pak? Itu emang dari dulu, Pak. Dulu ada portal tuh. Cuma portalnya patah, nggak ada yang ganti lagi, akhirnya pakai bambu. Oke, ini inisiatif warga aja berarti ya? Inisiatif warga juga sendiri, nggak ada dari pemerintah, nggak ada dari mana-mana. Baik, oke. Makasih banyak ya, Pak Iya, Awang, atas kesempatannya. Iya. Ya, tadi sempat sedikit kami mewawancarai salah satu penjaga palang pintu perlintasan ini bahwa memang di sini sangat bahaya sekali karena dari lebarnya hanya sekitar 5 meter dan hanya dioperasikan secara manual. Tentunya kami masih menantikan bagaimana upaya dari pemerintah maupun juga pihak terkait agar kejadian serupa ini tidak terjadi kembali, yang mana ini membahayakan masyarakat yang melintas di perlintasan sebidang ini. Jason dan juga Valen, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Ardan Anugrah atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali, utamakan keselamatan Anda. Nah, pemirsa, insiden kecelakaan kereta ini memunculkan pertanyaan besar soal sistem keselamatan transportasi di Indonesia. Kita akan bahas pagi ini dengan pengamat transportasi Joko Setiawarno, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi, Pak Joko. Pagi, Pak Joko. Selamat pagi, sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Joko, jadi melihat kejadian kecelakaan kemarin yang bisa Anda amati, apakah itu murni kecerobohan atau human error atau mungkin kesalahannya dari sistemnya, Pak? Jadi kejadian kemarin itu ada dua jenis kecelakaan ya. Pertama, kecelakaan transportasi darat di perlintasan sebidang. Yang kedua, kecelakaan perkeretaapian. Nah, ini dua jenis kecelakaan menjadi satu kesatuan. Tetapi yang mengkhawatirkan itu justru kecelakaan yang di transportasi darat, terutama di perlintasan sebidang. Jadi ini kategori bukan kereta api. Dan ini boleh dikatakan perlintasan sebidang daerah perkotaan ini hampir setiap minggu terjadi kecelakaan. Bahkan hari ini yang terlibat bukan hanya kendaraan biasa, truk sudah mulai terlibat. Tadi malam terjadi kecelakaan truk di daerah Blitar di perlintasan sebidang. Banyaknya perlintasan sebidang yang liar ini sangat mengkhawatirkan. Ya, jadi boleh katakan sekarang kondisinya darurat perlintasan sebidang. Nah, ini harus ditindak tegas seperti tadi kita lihat. Ini mestinya perlintasan seperti ini segera ditutup. Cuman persoalan tidak mudah menutup seperti itu. Kita lihat ada 30 orang yang bekerja, berarti kalau ditutup 30 orang tidak dapat pekerjaan lagi. Ini menjadi persoalan sosial sekarang. Jadi keselamatan sudah persoalan sosial. Belum lagi banyak perlintasan mungkin
ratusan yang ada di sekitar Jabodetabek gitu. Oke, Pak Joko, tapi ini juga salah satu yang dibahas adalah soal sistem persinyalan dan pengendalian perjalanan kereta api. Apa catatan Anda untuk hal ini? Ya, saya kira memang perlu modernisasi ya masalah persinyalan ini, dan sistem-sistem yang ada saya kira dengan kejadian seperti ini harus dilakukan modernisasi persinyalan, dan mungkin nanti lebih detailnya kita tunggulah dari hasil investigasi KNKT sejauh mana sistem ini harus dirubah ya. Terlepas dari itu, memang ini banyak hal dilakukan untuk keselamatan kita. Kita tidak peduli pada persoalan keselamatan transportasi gitu kan. Baik, Pak Joko, tapi juga yang tidak menarik, saya mau mengutip pernyataan dari VPPR KAI, Joni Martinus, yang menyatakan memang kalau untuk pengereman kereta itu tidak bisa langsung mendadak gitu misalnya. Apalagi semakin panjang keretanya, semakin besar bobotnya, itu butuh waktu lebih lama. Kedua, memang mereka menggunakan semacam rem udara begitu sistemnya. Jadi apakah dengan sistem yang Indonesia punya saat ini memang belum bisa kemudian advance begitu sistemnya Pak, untuk kemudian bisa menghindari kejadian-kejadian seperti ini Pak? Yang jelas di jalur ini itu harus ada pemisahan kereta perkotaan yang melakukan komuter lain dengan kereta antar kota. Ya, jadi harus tracknya berpisah, harus double track. Seperti halnya yang sudah terbangun itu dari Manggarai sampai dengan Bekasi. Dan ini harus segera diteruskan sampai dengan Cikarang. Sehingga nanti kalau ada komuter lain rencana sampai Cikampek, didahulukan dulu double tracknya. Sehingga kalau kecepatan kereta api jarak jauh yang dulunya maksimal 90 km, sekarang sudah 120 km. Kereta api modelnya beda sama mobil, tiba-tiba bisa ngerem, dia butuh waktu. Dengan kecepatan 120, dia butuh paling tidak hampir 1 km dia untuk berhenti. Jadi sistem apapun kalau digabungkan seperti ini menjadi persoalan sendiri, gitu loh. Ya, jadi memisahkan dulu tadi. Ya memang dalam hal persinyalan tadi saya katakan kita perlu modernisasi lah. Tapi kan anggarannya dari mana? Anggaran kita, sekarang kami sudah ingatkan tahun lalu bahwa efisiensi itu boleh. Silakanlah negara mau operasi yang jangan melakukan pemangkasan terhadap program keselamatan. Ternyata anggaran keselamatan kita itu di Kementerian Perhubungan dipangkas. Dan Menteri Perhubungannya juga tidak mengingatkan Presiden dan Menteri Keuangan. Ya akhirnya seperti ini yang terjadi. Ya, meskipun kemarin Presiden bilang 4 triliun untuk prinsip bidang, itu belum menyelesaikan masalah. Uangnya dari mana? Sekarang kan Pak Joko, kita prioritasnya terus terang aja, kita kan BPNPB besar. Ini jadi persoalan gitu loh. Baik, mudah-mudahan ini nanti bisa jadi catatan pemerintah dalam melakukan efisiensi tapi juga tetap memperhatikan keselamatan transportasi publik. Pak Joko, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Menjelang ibadah haji 1447 Hijriah, ada sejumlah persiapan yang masih dilakukan saat ini. Informasi komprehensif mengenai persiapan jemaah haji dan ibadah haji akan disajikan selengkapnya dalam segmen Menuju Baitullah. Pemirsa, gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia terus mengalir ke kota Madinah dan proses kedatangannya berlangsung sepanjang hari dengan dukungan petugas haji yang siaga 24 jam. Sementara itu, kalau PPIH Arab Saudi saat ini terus mematangkan skema pergeseran jemaah dari Madinah menuju ke Mekah. Gelombang pertama jadwalnya mulai diberangkatkan tanggal 30 April, pemirsa. Sudah banyak persiapan yang dilakukan mulai dari pemondokan, layanan kesehatan, hingga transportasi untuk memastikan kalau proses pergeseran berjalan lancar. Informasi selanjutnya kita akan tanyakan, ada dua jurnalis Metro TV, Mahmud Fauzi di Madinah dan Akmal Fauzi di Mekah. Ya, kita akan ke Mahmud Fauzi terlebih dahulu. Selamat pagi waktu Indonesia, Mahmud. Jadi saat ini sudah berapa kloter jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah dan bagaimana persiapan dan skema pergeseran jemaah dari Madinah nantinya menuju ke Mekah?
Baik, selamat pagi Jason. Memasuki hari ke-8 masa kedatangan jemaah haji di Tanah Suci. Saat ini sudah ada sebanyak 120 kloter jemaah haji Indonesia yang telah tiba di kota Madinah, Arab Saudi. Hingga pagi ini sekitar pukul 05.00 Arab Saudi, total sudah ada sebanyak 46.600 jemaah haji yang telah tiba di Tanah Suci, atau sekitar 22,2% jemaah haji Indonesia ini saat ini sudah tiba di kota Madinah. Dua kloter jamaah haji terakhir yang hari ini telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, yakni kloter 6 embarkasi Lombok yang tiba pada pukul 00.10 waktu Arab Saudi, dan juga kloter 25 dari embarkasi Surabaya yang baru saja tiba pada pukul 03.35 waktu Arab Saudi. Hari ini juga diagendakan akan ada sebanyak 19 kloter jemaah haji yang akan kembali mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, atau sekitar ada 7.500 jemaah haji yang hari ini diagendakan akan kembali tiba di Tanah Suci. Untuk jemaah haji Indonesia akan dibagi menjadi dua gelombang, yakni gelombang pertama akan mendarat di Madinah dan gelombang kedua akan mendarat di Jeddah. Saat ini jemaah haji gelombang pertama yang mendarat di Madinah sudah berada 7 hari di Madinah dan akan digeser menuju ke kota Mekah pada esok hari, yakni tepatnya pada hari Kamis 30 April. Jemaah haji kloter pertama dari beberapa embarkasi ini akan digeser menuju ke kota Mekah untuk selanjutnya akan melakukan puncak ibadah haji. Saat ini PPIH Arab Saudi, khususnya Daker Mekah dan juga Daker Bandara, terus melakukan berbagai persiapan dan juga skema pergerakan jemaah haji dari Madinah ke menuju ke kota Mekah ini. Contohnya untuk PPIH Daker Madinah, dari kemarin PPIH Daker Madinah ini terus mematangkan skema bagaimana teknis pergerakan jemaah haji ini menuju ke kota Mekah. Dari hasil rapat ataupun persiapan, nantinya seluruh jemaah haji diharapkan sudah standby 8 jam atau 4 jam sebelum keberangkatan bus menuju ke kota Mekah. Sementara itu untuk barang bawaan seperti koper dan bagasi besar ini diharapkan 8 jam sebelum kedatangan bus ini sudah di-standbykan di lobi hotel. Persiapan sudah matang begitu di sana ya? Baik. Kita akan nanti sama-sama melihat juga prosesnya bagaimana nanti pada saat jemaah bergerak dari Madinah menuju ke Mekah. Tapi kita juga akan memantau bagaimana situasi di Mekah bersama dengan rekan Akmal Fauzi di sana. Selamat pagi Akmal, jadi bagaimana persiapan penyambutan jemaah yang akan datang dari Madinah ke Mekah? Ya, selamat pagi Jason dan pemirsa. Benar sekali, saat ini semua petugas PPIH Arab Saudi yang ada di daerah kerja Mekah sudah siap menyambut jamaah, khususnya gelombang pertama yang saat ini ada di Madinah, yang akan mulai digeser dari Madinah ke Mekah itu besok mulai pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Rencananya akan ada 12 kloter besok hari yang akan digeser mulai dari pagi sampai sore hari dengan jumlah 4.871 jemaah. Sementara itu, berdasarkan rencana perjalanan haji untuk gelombang 2 dari tanah air yang akan menuju Mekah, itu akan mendarat di Bandara Jeddah pada 7 Mei mendatang. Semua petugas PPIH Daker Mekah sudah menyiapkan berbagai persiapan dan langkah mitigasi untuk menyambut jamaah, khususnya mulai dari akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Untuk akomodasi atau perhotelan itu sudah ada 177 hotel yang tersebar di 5 wilayah atau 10 sektor yang akan ditempati oleh jemaah nanti. Sementara itu, untuk situasi Mekah sendiri, khususnya di Masjidil Haram, saat ini dimulai dari tanggal 13 April lalu sebenarnya sudah ada pengetatan akses masuk untuk orang yang akan ke Mekah. Selain di perbatasan jalan yang menuju ke Mekah, di Masjidil Haram atau di area sekitar Masjidil Haram itu sudah ada pengetatan oleh otoritas keamanan. Contohnya ketika saya 2 hari lalu ke Masjidil Haram, itu dilakukan pengecekan random oleh petugas keamanan. Jadi jika ditemukan jamaah atau orang yang ada di sekitar Masjidil Haram tidak memiliki visa resmi atau visa haji, itu akan bisa ditahan. Untuk itu kami dari petugas juga sudah mengingatkan beberapa kali untuk jemaah haji Indonesia untuk
selalu membawa kartu nusuk ketika berpergian keluar hotel yang ada nanti di Mekah maupun ke Masjidil Haram. Karena itu menjadi identitas jamaah nanti ketika akan berpergian ke Masjidil Haram ataupun berjalan di sekitar hotel di Mekah. Demikian, Jason. Baik, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda, jurnalis Metro TV Akmal Fauzi dari Mekah, Arab Saudi, dan sebelumnya ada rekan Mahmud Fauzi dari Madinah, Arab Saudi. Dan informasi berikutnya pemirsa, setelah memberikan pembekalan teori selama 2 hari, Maktur kembali melanjutkan pembekalan jemaah calon haji dengan praktik manasik. Dan pemantapan praktik manasik ini tujuannya agar jemaah bisa menjalani ibadah haji secara kafah dan menjadi haji yang mabrur. Maktur. Praktik manasik dimulai dengan rukun haji pertama, yakni niat ihram, yang nantinya dimulai pada 9 Zulhijjah. Dalam tahapan ini, jemaah pria berlatih memakai pakaian ihram agar bisa menutup sempurna meskipun hanya 2 lembar kain putih tanpa jahitan. Setelah tahapan wukuf dan mabit di Musdalifah yang banyak diisi zikir dan doa, jemaah menuju ke Masjidil Haram di kota Mekah untuk menunaikan rukun haji selanjutnya, yakni tawaf ifadah. Di sini jemaah ditunjukkan beberapa kesalahan dalam tawaf yang harus dihindari, seperti sibuk berfoto sehingga tidak menghadapkan pundak kiri ke arah Ka'bah atau bahkan membelakangi Ka'bah. Praktik manasik lalu beranjak ke rukun haji lainnya, yaitu sa'i, yakni berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Rangkaian manasik yang akan dilakukan tanggal 9 Zulhijjah ini kemudian ditutup dengan rukun selanjutnya, yakni tahallul awal alias mencukur minimal 3 helai rambut. Bersamaan dengan ini, maka sejumlah larangan ihram sudah berakhir, kecuali larangan berhubungan suami istri. Pada 10 Zulhijjah nanti, manasik berlanjut pada wajib haji, yakni jemaah menuju ke Mina untuk lontar jumroh Aqobah. Lontar jumroh adalah melempar kerikil sebanyak 7 kali dengan cara 1 per 1 lemparan yang memiliki makna perlawanan terhadap godaan setan. Dalam praktik manasik ini, jemaah diajarkan cara melontar yang tepat dan target lontaran yang harus masuk ke bagian sumur. Meski tidak mengenai dinding pilar, lontaran kerikil yang memantul dari dinding dan tidak masuk ke dalam sumur justru dinilai tidak sah. Kemudian, selain jemaah wajib bermalam atau mabit di Mina, selanjutnya nanti pada hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah, jemaah akan kembali melontar jumroh. Namun kali ini ke 3 pilar, yaitu Ula, Wusto, dan Aqobah. Seusai lontaran terakhir, maka berakhir pula seluruh rangkaian rukun dan wajib haji. Ya, pemantapan praktik manasik yang digelar oleh Maktur ini tidak hanya berfokus pada hal-hal teknis terkait rukun dan wajib haji kepada para calon jamaah haji, tetapi juga ditekankan atau diingatkan oleh para pemimpin haji kepada seluruh calon jamaah haji di Maktur ini untuk memahami esensi dari masing-masing tahapan atau masing-masing rukun dan wajib haji. Seperti misalnya wukuf, ditekankan, diingatkan kepada para calon jamaah bahwa ini adalah kesempatan untuk bermuhasabah diri, mengingat kesalahan-kesalahan dan beristighfar atau mohon ampun pada Allah SWT. Dan kemudian ada salah satunya adalah soal sa'i. Di esensi dari sa'i ini adalah menghargai kerja-kerja keras yang harus dilakukan secara total, meskipun kadang rezeki juga datang dari arah yang tidak diduga-duga. Kesempatan atau praktik manasik ini sekaligus untuk memantapkan para calon jamaah haji agar nanti bisa berhaji secara mabrur. Indra Maulana, Yukri Prabudi, Metro TV. Dan kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh ini Gigi Kuatku. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Anda kembali bersama kami, selamat pagi Indonesia pemirsa. Jadi ada ratusan penari dari berbagai daerah memeriahkan parade dan audisi tari dalam rangkaian kegiatan Inspirasi Diri 2026 yang diselenggarakan oleh I4T. Jadi kegiatan ini jadi bagian dari upaya mendorong generasi muda untuk lebih mencintai dan melestarikan budaya tanah air. Parade Inspirasi Diri diisi oleh ratusan peserta mulai dari penari, marching band, hingga komunitas seni lainnya yang memadati kawasan Bundaran HI Jakarta.
Sebelumnya, kompetisi tari nasional Inspirasi Diri telah diikuti oleh ratusan sekolah dan universitas dari seluruh Indonesia. Dari ajang ini terpilih puluhan kelompok tari terbaik yang menampilkan kreasi berbasis budaya daerah. Presiden Direktur dan CEO I-Forte dan Portelindo Group, Aming Santoso menyampaikan, kegiatan ini menjadi ajang ekspresi sekaligus apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia. Kita lakukan parade Inspirasi Diri di Car Free Day. Nah, nanti jam 10 atau jam 11 itu adalah di audition 2026 untuk mencari penari-penari dari daerah-daerah di Indonesia untuk nanti mereka menjadi penari dari pagelaran Sabang Merauke Hikayat Srikandi Nusantara 2026 hanya Indonesia yang punya. Melalui audisi yang digelar, Vice President and Deputy CEO I-Forte, Sylvie Liswanda menyampaikan, panitia menyeleksi 50 penari terbaik untuk dipilih menjadi bagian dari pagelaran besar Sabang sampai Merauke 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan kebudayaan yang mendorong generasi muda untuk terus berkarya, berkolaborasi, dan mencintai budaya Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari Road to Pagelaran Sabang Merauke yang digelar selama 2 hari pada 25 hingga 26 April 2026. Menampilkan beragam kegiatan mulai dari kompetisi tari nasional hingga parade budaya. Rangkaian kegiatan ditutup dengan audisi untuk menjaring penari terbaik dari Sabang hingga Merauke. Ya, jadi hari ini tuh sangat-sangat meriah. Memang kita sengaja membawa para penari dari seluruh Indonesia dan juga para peserta I-Forte National Dance Competition Inspirasi Diri yang merupakan mahasiswa dan pelajar dari seluruh Indonesia untuk tampil bersama sebagai gerakan untuk melestarikan budaya Indonesia yang sangat indah dan luar biasa ini bersama masyarakat, dan antusiasmenya sangat tinggi karena tidak hanya para penari yang datang, tetapi juga kita menampilkan bersama ada Jakarta Konser Orkestra, Batavia Madrigal Singers, dan Resonance Children Choir, dan juga para penyanyi dari pagelaran Sabang Merauke sendiri. Tak kalah menarik, antusiasme peserta terlihat dalam rangkaian seleksi pagelaran Sabang Merauke 2026. Para penari dari berbagai daerah mengaku mendapatkan pengalaman berharga sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Salah satu peserta bernama Firna asal Kalimantan Timur mengungkapkan rangkaian kegiatan memberikan kesan mendalam mulai dari pembelajaran koreografi hingga interaksi dengan penari dari seluruh Nusantara. Momen ini menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menguatkan identitas budaya. Menjelang grand final, para peserta mengaku merasa tegang namun tetap optimis. Mereka berharap ajang ini dapat menjadi kegiatan untuk meraih mimpi sekaligus memotivasi generasi muda untuk terus melestarikan budaya bangsa. Harus sekaligus bangga bisa hadir di antara penari-penari yang lain. Saya harap ke depannya PSM ini bisa menjembatani mimpi saya sebagai penari. Selain para petinggi I-Forte, hadir pula Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar serta jajaran dan perwakilan dari komunitas. Dari Jakarta, Rona Marina, Ridwan Bima, Metro TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kartini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem bersama Akademi Perempuan Nasdem menggelar diskusi film dokumenter berjudul Cahaya dari Minang. Jadi kegiatan yang berlangsung di Nasdem Tower ini mengangkat sosok pahlawan nasional Rohana Kudus, seorang tokoh perempuan pendiri media perempuan pertama di Indonesia. Nah pemirsa, diskusi menghadirkan narasumber kompeten, diantaranya ada Guru Besar Sejarah FIB Universitas Andalas, Yeni Narni, Pemimpin Umum Proyek Multatuli, Evi Mariani, serta penulis buku riwayat hidup Rohana Kudus, Hasril Caniago. Seluruh sesi diskusi dipandu langsung oleh anggota DPR RI, Lisda Hendrajoni, selaku moderator. Rohana Kudus mungkin tidak sepopuler Kartini. Rohana Kudus menggeliatkan kemandirian ekonomi dengan mendirikan kerajinan Amai Setia di Agam. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat menekankan pentingnya mengimplementasikan pemikiran besar Rohana Kudus di masa kini. Rohana mengajarkan pendidikan sejati adalah membangun kesadaran, bukan sekedar sebuah pengetahuan itu saja. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua di tengah keterbatasan,
dan di tengah sistem yang sama sekali tidak berpihak, dia mampu membangun gagasan-gagasan besar. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kita kemudian menjadikan ini sebagai satu semangat, sebuah modal sebetulnya untuk melihat dan pada akhirnya bisa mengimplementasikan pikiran-pikiran besarnya, termasuk juga pikiran-pikiran besar banyak para pejuang-pejuang perempuan, baik yang tercatat, terlihat, dianugerahi gelar pahlawan nasional, ataupun mereka-mereka yang memang betul-betul berjuang secara tulus, mulai dari merebut kemerdekaan hingga saat ini berjuang untuk memerdekakan tanda kutip pikiran-pikiran kemanusiaan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Saya Valencia Melvinci. Dan saya Jason Sambo pamit. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Metro TV